Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 4 dari kelas B yang beranggotakan yaitu saya sendiri, yaitu Akmal Fadlur Rahman dengan NIM 22500 31048 dan kemudian rekan saya Syakib Maulana Ramadan dengan NIM 22500 31059. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar struktur baja 1 yang diajukan sebagai persyaratan karena telah mengambil mata kuliah struktur baja 1 dengan dosen pengampu yaitu Insinyur Sumargo MSc PhD. Baik, untuk pemaparan langsung saja kita masuk kepada laporan yang telah kami buat. Rangkuman eksekutif. Rangkuman eksekutif terdiri dari mengapa kita mengambil baja sebagai material pilihan untuk kerangka atap. Karena keunggulan yang terlihat dengan kekuatannya, relatif ringan, dan kemudian pemasangannya, dan sifat-sifat lain seperti kekuatan tinggi dan sebagainya. Lalu, adapun SNI yang kita gunakan pada perancangan kali ini adalah SNI 03-1729-2002 dengan menggunakan software SAP 2000 versi 14.2.2 dengan properti bagian yang kita gunakan yaitu sebagai berikut seperti 2L 75.75.6, 2L 6065, C7545, 1,6 dan 2L 5056. Dan total keseluruhan pembuatan struktur dengan margin 15%, rangka atap baja sebesar 115.919,10 rupiah. Adapun pendahuluan. Pada pendahuluan, latar belakang kita memilih rangka atap ini menggunakan baja. Digunakan bahan baja karena tahan lama, kuat, dan cepat pemasangannya. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah struktur baja 1 agar mahasiswa atau mahasiswi mampu merancang, menganalisa, dan mendesain struktur rangka atap baja. Sistem permodelan struktur kita menggunakan software SAP 2000 versi 14.2.2 untuk mendesain dan memodelkan. Standar peraturan dan referensi yang kita gunakan yakni SNI 1727-2003, SNI 03-1729-2002, SNI 1729-2015, dan buku perancangan struktur baja elemen aksial metode LRFD oleh Insinyur Sumargo PhD, dan juga profil Gunung Garuda. Untuk permodelan struktur, kita akan menggunakan program SAP 2000 untuk memodelkan struktur baja rangka atap yang sudah kita buat, dan kita juga mengacu kepada SNI yang telah tadi dijelaskan. Ada beberapa SNI yang menjadi acuan kita dalam memodelkan struktur ini. Kemudian untuk struktur, kita buat dalam bentuk seperti ini. Ini merupakan 2 dimensinya, dan ini merupakan 3 dimensinya. Dan untuk profil yang kita gunakan atau material yang kita gunakan yaitu kita menggunakan BJ34 dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu 340 MPa untuk Fu dan Fy-nya 210 MPa dan modulus elastisitasnya yaitu 200.000 Pascal. Pembebanan struktur kombinasi. Dalam permodelan ini kita melakukan beberapa pembebanan dengan data struktur, yaitu kita menggunakan tipe S4 yang bermodelkan trapesium, kemudian dengan panjang bentang dari ujung ke ujung yaitu 30 meter, dan jarak antar kuda-kuda yaitu 6 meter 6 meter. Jadi total dari depan ke belakang yaitu 12. Dengan jenis sambungan yaitu baut dengan mutu baja profil yang telah saya jelaskan tadi yaitu BJ34, dengan jenis penutup atap galvalum dan kemiringan atap yaitu untuk alfa sebelah kiri yaitu minus 7,59 derajat dan alfa sebelah kanan 7,59 derajat. Mengapa minus? Karena di SAP 2000 ini
apabila kita ingin melakukan pembebanan secara terbalik, kita harus menggunakan minus begitu. Untuk pembebanan, kita itu ada beberapa pembebanan yang digunakan, yaitu pertama dead load. Dead load itu adalah beban dari kuda-kudanya itu sendiri. Kemudian ada SDL atau super dead load, yaitu beban tambahan. Ada beban genting dan plafon. Berikut adalah perhitungannya untuk beban-bebannya. Di sini untuk jarak tengah itu 170,526 dan untuk tepi 85,263. Tepi ini merupakan hasil dari pembagian dari yang tengah. Jadi yang tengah itu dibagi dua. Kenapa acuannya seperti ini? Yang tengah itu menerima beban sebesar 1. Ke kiri setengah, ke kanan setengah, 1. Dan untuk yang tepi hanya setengahnya saja. Jadi untuk yang tepi itu dibagi 2. Nah, berikut adalah gambaran ketika beban sudah dimasukkan ke rangka atap. Mengapa ini hanya sampai sini saja, tidak sampai ujung, yaitu 19? Karena untuk dead load ini, atau super dead load, masih ditopang oleh tumpuan di ujung-ujungnya. Jadi tidak dihitung atau tidak dimasukkan. Kemudian beban selanjutnya itu ada beban angin. Angin itu ada dua, ada angin tekan dan angin hisap. Untuk angin tekan itu kita asumsikan sebesar 40 kg per meter persegi. Untuk perhitungannya itu sebagai berikut. 15,313 ini merupakan dari jarak kemiringan. Nah, ini juga sama, ada 30,26 dari jarak kemiringan. Kemiringan ini dijumlahin. Angin tekan ini bernilaikan negatif karena ke bawah, menekan si atap ke bawah, dan angin hisap itu mendorong atap ke atas sehingga nilainya positif untuk pembebanan nantinya. Kemudian ada beban air hujan. Beban air hujan ini kita hitung dari berat jenis air dan kita hitung-hitung dan dapatlah segini untuk si nilainya. Dan untuk tadi beban angin ini si kemiringannya kita perhatikan, yaitu yang tadi yang 7,59 derajat. Oke, selanjutnya selain beban air ada beban pekerja dengan asumsi 100 kg, yaitu beban pekerjanya sendiri dan beban perkakas yang dibuat dan dipakai, Dan untuk pembebanannya kita letakkan di tengah-tengah saja begitu secara merata. Dan kombinasi pembebanan yaitu ada yang pertama itu 1,4 dead load, kemudian yang kedua ada 1,2 dead load plus 1,6 live load, dan 0,5 beban hidup atap atau beban pekerja. Karena ini ada dua, si 0,5 ini ada dengan H, berarti kita buat dua kombinasi, yaitu combo A dan combo B. Combo B menggunakan beban hujan. Kemudian yang ketiga juga sama, ada dua di bagian yang 1,6-nya. Yang 1,6-nya itu yang pertama tuh untuk live load, yang kedua tuh kita menggunakan hujan. Jadi ada combo 3A, combo 3B. Dan ini merupakan interpretasi luarannya. Setelah kita masukkan pembebanan, muncullah seperti ini. Dan ini merupakan reaksi yang terjadi pada struktur yang telah kita buat. Ini untuk reaksi sebelah kiri dan ini di reaksi sebelah kanan. Nah, ini merupakan deformasi menurut peraturan SNI 031729/2002 dengan pasal 64.3 atau ayat 3. Maksimumnya itu L per 360. Karena kita ingin ini merupakan perencanaan, kita menggunakan hasil deformasi yang terbesar. Hasil deformasi terbesar itu didapat dari combo 3B. 3B itu yaitu sekitar 52,53468. Mengapa minus? Karena minus itu untuk interpretasi ke bawah. Hasilnya itu ya plus, berarti 52,53. Dan ini merupakan lebih kecil dari 62,645 dan ini masih aman. Ini deformasi. Kemudian ada gaya dalam aksial, yaitu gaya dalam merupakan gaya yang bekerja pada dalam struktur ketika dikasih beban. Pada gaya dalam ini ada dua batang yang menerima gaya, yaitu yang pertama ada beban tarik dan tekan. Ini seperti yang bisa digambarkan di sini. Nah, ini merupakan rasio kapasitas, yaitu gambaran mengenai seberapa kuat baja yang telah kita buat. Di sini ada beberapa warna. Dan seperti yang kita lihat di sini tuh rata-rata biru, berarti masih aman. Karena kalau merah itu tandanya si strukturnya itu collapse atau cracking atau runtuh begitu.
Adapun kesimpulan yang didapat dari yang kita telah uji tadi, kita mendapatkan profil seperti berikut, yakni 2L 75756, 2L 6065, C 75451,6, 2L 5056 dengan menggunakan trial and error pada software SAP 2000. Secara spek baja tersebut sudah dapat menopang beban yang ada dengan baik, mulai dari deformasi masih lebih kecil daripada nilai maksimumnya. Kemudian dari segi rasio kapasitas, baja yang kami gunakan tidak ada menyentuh angka runtuh, jadi sudah sangat cukup aman dan ekonomis. Rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya dari pembuatan struktur baja yang akan kita buat, di sini terdapat tenaga yang tersusun dari pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor dengan jumlah total harga tenaga kerja yakni 139.844,44 rupiah dengan pengerjaan total 31 hari yang berkisar 4.335.177,78 rupiah. Adapun bahan yang seperti yang telah saya sebutkan, spesifikasi baja yang sebelumnya ditambah dengan atap galvalum dan gipsum. Jumlah harga dari bahan adalah 95.791.708,39 rupiah. Dengan jumlah keseluruhan ditotalkan menjadi 100.126.886,17 rupiah. Dengan overhead 10% dari jumlah, yakni 10.012.688,62 rupiah. Dengan margin yang diambil sebesar 15% dari total jumlah adalah 15.019.032,93 rupiah. Dengan harga satuan pekerja di jumlah ditambahkan dengan overhead sebesar 10% yakni 139.574,79 rupiah. Dan margin yang diambil bersama dengan jumlah total adalah 115.145.919,10 rupiah. Dengan acuan asumsi pekerja adalah 6 orang, tukang las 3 orang, kepala tukang 1 orang, dan mandor 1 orang. Dengan koefisien sebesar 0,52, 0,26, 0,09, 0,09. Dengan total pengerjaan yakni 31 hari. Dan asumsi per hari dibuat dengan cara 31 dibagi 360 hari didapat 11,612903. Rencana kerja dan syarat-syarat. Kita di sini menggunakan rangka batang trapesium yang terdiri dari rangka utama bawah, jarak antar rangka utama, jarak rangka pengisi atau web, lalu rangka ring. Sejumlah kebutuhan dalam pengerjaan konstruksi adalah tenaga kerja, peralatan, bahan, dan pemasangan struktur baja meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pengukuran bentang bangun sebelum dilakukan fabrikasi. Pekerjaan pembuatan kuda-kuda dikerjakan di workshop. Pengiriman kuda-kuda dan bahan lain terkait ke lokasi proyek, penyediaan tenaga kerja beserta alat atau bahan lain yang diperlukan. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka atap kuda-kuda meliputi struktur, balok tembok, kereng, sekur, overhang, ikatan angin, dan breaking. Pemasangan jurai dalam. Bahan-bahan yang dilakukan dalam proses pembuatan rangka atap ini
Kualitasnya harus memenuhi SNI 03-17-29-2002 dengan bahan baja dengan mutu BJ34. Kekuatan leleh minimum 240 MPa, tegangan maksimum 370 MPa dengan peregangan minimum 17% dengan modulus elastisitas 200.000 MPa. Persyaratan prakonstruksi. Kontraktor wajib memberikan pemaparan produk sebelum pelaksanaan. Produk yang dipaparkan sesuai dengan surat dukungan dan brosur yang dilampirkan pada dokumen tender. Kontraktor wajib menyertakan gambar kerja yang lengkap beserta detail dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum pada gambar kerja. Perubahan bahan atau detail karena alasan apapun harus diajukan kembali ke konsultan pengawas. Elemen utama rangka kuda-kuda dilakukan fabrikasi di workshop. Kontraktor wajib menyediakan surat keterangan keahlian tenaga dari fabrikan penyedia jasa rangka atap baja ringan. Kontraktor wajib menyertakan hasil uji lab dan bahan baja ringan. Persyaratan pelaksanaan. Yang pertama, pembuatan dan pemasangan kuda-kuda dan bahan lain terkait harus dilakukan sesuai dengan gambar yang telah dihitung dengan aplikasi. Semua detail dan konektor harus dipasang sesuai dengan gambar kerja. Rakitan kuda-kuda harus dilakukan di workshop permanen dengan menggunakan mesin rakit jig. Dan pemasangan skrup dilakukan dengan mesin screwdriver yang dilengkapi dengan kontrol torsi. Pihak kontraktor harus menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi rata air, yakni atau water pass level. Pihak kontraktor harus menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai. Pihak kontraktor bersedia menyediakan minimal 8 buah genteng yang akan dipakai sebagai penutup atap, agar pihak konstruksi baja dapat memastikan jarak pada ring yang akan dipasang setepat mungkin. Jaminan struktural. Jaminan yang dimaksud di sini adalah apabila terjadi deformasi yang melebihi ketentuan maupun keruntuhan yang terjadi pada struktur rangka atap baja ringan, meliputi kuda-kuda, pengaku-pengaku, dan ring. Kekuatan struktur baja ringan dijamin dengan kondisi sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia dan mengacu pada persyaratan-persyaratan seperti tercantum pada Code for Structural Steel, Australian Standard, New Zealand Standard, dengan desain kekuatan struktural berdasarkan dead and live load combination dan wind load dan menggunakan skrup berdasarkan ketentuan screw self drilling for the building and construction industries. Lampiran. Adapun di sini lampiran-lampiran yang kita cantumkan seperti tampak depan, tampak samping 3D, tampak puncak atap, detail sambungan. Ini adalah dari perwujudan tampak depan. Dan ini adalah tampak 3D. Ini adalah sambungan dari puncak struktur baja yang kita buat. Dan ini adalah sambungan-sambungan pada struktur baja pada tempat lainnya. Baik, untuk pemaparan dari kami cukup sekian. Untuk apabila ada kekurangan pada penyusunan laporan maupun dari penjelasan yang telah kita buat, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang telah kami buat bisa menjadi manfaat dan laporan juga bisa menjadi manfaat bagi pembaca di kemudian hari. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.